Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada saat ini, ibu mengajak kita semua untuk menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 1, siswa dapat menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia. 2, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri iklan pada media elektronik. 3. Siswa dapat menyebutkan properti pada tarian daerah. 1. Gangguan pada organ pencernaan manusia. A. Organ pencernaan pada manusia. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh. Nah, di sini ada organ pencernaan pada manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan yang terakhir adalah anus. 1. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. 2. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. 3. Di lambung, makanan diterna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. 4. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. 5. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. 6. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit sehingga sistem pencernaan tubuh kita terganggu. B. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. 1. Sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. 2. Sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan yang disebabkan gigi busuk, luka pada gusi. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan sakit gigi dengan minum obat dari dokter dan menggosok gigi teratur. 3. MA. MA adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MA dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatan MA dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. 4. Sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Terdapat berbagai macam penyebab penyakit sembelit antara lain kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, mengkonsumsi banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. 5. Diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatan diare dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindarkan dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Jika berlanjut, minum obat sesuai resep dokter. 6. Apendisitis atau usus buntu.
Apendisitis adalah pembengkakan pada usus buntu. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau kelenjar getah benih yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala antara lain nyeri di perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan apendisitis adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. 2. Ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan pada media elektronik antara lain: 1. Disampaikan secara elektronik dalam bentuk A. Audio, yaitu iklan hanya didengar, contoh iklan radio. B. Video atau audio, yaitu iklan yang dapat dilihat, didengar, serta dilengkapi dengan teks, contoh iklan di televisi. 2. Disampaikan dengan waktu singkat. 3. Menggunakan bahasa formal atau non-formal. 4. Menggunakan kalimat singkat dan padat. 5. Menggunakan intonasi yang tepat. 6. Gaya bahasa mudah dipahami. Dan persuasif. Persuasif artinya mempengaruhi seseorang agar tertarik pada produk yang diiklankan. 7. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, sehingga pendengar seolah-olah dapat melihat produk secara langsung. 8. Terdapat pengiring musik yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung iklan. Contoh iklan di sini ada berbagai contoh iklan yang sering kita lihat di televisi. 3. Properti pada tari daerah. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Misalnya, tari gantar yang berasal dari Kalimantan, menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Properti yang digunakan pada tarian ini adalah tongkat untuk melubangi tanah, bambu untuk menaburkan benih, serta biji-bijian yang menggambarkan benih padi dan wadahnya. Anak-anak, di sini ada contoh tari daerah dan propertinya. Di sini ada tari selendang dari Pemalang, Jawa Tengah, tari sapu tangan dari Sibolga, tari kuda lumping Yogyakarta, tari piring dari Minangkabau, tari tortor dari Sumatera Utara, tari perang dari Nias. Dari tarian ini, kamu semua dapat menyebutkan properti yang dipakai para penari dalam menunjukkan tariannya. Di akhir pembelajaran kita, Ibu sudah menyiapkan soal. Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua untuk menjawab soal ini dengan benar dan tepat ya. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua dapat memahaminya. Bye, salam sehat.